pengemis kan ya dianggap gelandangan juga kan. Itu aslinya kaya gitu. Makanya 1000 cara itu kan harus dipilih. Mana yang benar itu? Itu menjual harga diri itu. Harus dipilih. Kalau udah dipilih ya seperti itu dah. Kalau nggak ada lagi Pak Joko? Nggak mungkin. Akalnya kalau nggak ada lagi sudah ini sih nggak bisa. Saya ini nggak bisa. Nggak bisa. Namanya manusia pakai akal harus dicari. Mana akal yang benar? Harus dicari itu. Sampai ke gunung harus dicari. Iya, udah dicari sampai ke gunung ya. Iya. Udah berusaha sepenuhnya. Ini masih dicap jadi gelandangan gitu. Tidak bisa. Maaf sebelumnya. Iya. Tentang masalah itu semua dapat ridho Allah. Akal atau tidak nanti Allah yang tahu. Bacakan atau tidak Allah yang tahu. La 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 Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Kok bahagia sekali Pak RT? Sisa orang yang aku makan. Sisa orang yang dimakan. Aduh, ini konser. Ini sisa orang makan ini. Udah. Iya. Kenyangkan orang gelandangan. Ini udah. Seandainya konser ini, seandainya konser di Jakarta ini yang nonton Rhoma Irama, dijamin ini langsung dilempar pakai sandal. Enggak, kok bahagia sekali ya tadi Pak RT dengan lagu gelandangan. Gelandangan ya Pak? Lucu. Iya betul. Gelandangan lucu itu. Kok bisa lucu? Ini lagu sedih aslinya ya Pak. Iya, Lagu iya. sedih,
lagu nelongso bahasanya. Kok sampean bisa lucu? Lucu. Lucunya dari Kenapa mana? kok bisa gelandangan? Nah, gelandangan belum tentu itu Susah. apa ya? Miskin. Loh, kok itu orang gelandangan kaya punya uangnya? Ah, Oh itu. gelandangan. Iya. Oh, sebentar. Kita bahas ntar lagi itu. Hmm. Terutama disapa dulu deh, bisa menyapa penonton sampean. Menyapa ini pemirsa bisa. Tidak bisa. Maaf ya. Berjumpa lagi dengan masyarakat awam channel dan dengan segala kekurangan, kelebihannya mungkin ya minim sekali. Dan untuk para teman-teman, para penonton, untuk supaya di like dan dibagikan video ini ya ke dimanapun itu, di dunia, di akhirat lah kalau perlu gitu. Dan lagu yang mau kita bahas sekarang yaitu lagu gelandangan ya Bang ya. Iya. Yang katanya Pak RT tadi gelandangan ini kenapa lucu. Gelandangan lucu. Oke. Lucu dan heran. Coba deh diceritakan. Coba. Dikatakan. Ya, coba. Apa ini gelandangan? Saya kita mau tentang gelandangan. Ah. Saya kan sering keliling-keliling. Ke kota pernah? Iya. Terus. Kota. Pokok ke kota sudah. Mm-mm. Katanya penyanyi itu kok gelandangan. Nah, ternyata itu kok banyak yang kaya itu. Rumahnya lebih bagus dari yang kayak saya. Iya. Rumahnya bagus-bagus. Orangnya gelandangan. Oh maksudnya nggak gelandangan itu kebanyakan aslinya orang kaya. Kaya, banyak yang kaya. Pengemis kan ya dianggap gelandangan juga kan. Itu aslinya kaya gitu. Kok bisa kaya berarti? Saya itu kan ojek naik sepeda motor itu pulangnya wah ini rumahnya kok pakai pakaian lain itu yang dipakai buat gelandangan itu lain. Berarti sampai pernah menyaksikan sendiri? Iya, bisa Menyaksikan ketemu seorang gelandangan yang ngemis di pinggiran di kota-kota di lampu merah atau biasanya? Iya. Itu ternyata pulang rumahnya besar. Iya, itu pulangnya bukan tiap hari itu. Kalau dibuatkan orang gelandangan, itu nginep berapa minggu, mungkin 1 minggu pulang, 1 minggu pulang. Itu kan kata orang itu dianggap gelandangan. Padahal bawa uang banyak itu bulannya. Iya, teman saya ini ada. Punya teman sampean? Iya, pernah cerita ya mah. Iya. Aslinya kayak gitu. Kalau kok kamu kayak gini mas? Saya Pak, kalau ndak pegang uang banyak, ndak pulang saja. Oh jadi dia itu nggak tiap hari pulang biasanya? Ndak tiap hari pulang. Memang tidur di bawah jembatan? Mungkin. Itu aja. Kan dilihat orang dianggap gelandangan itu, ndak punya rumah. Padahal rumahnya besar. Jadi bekerja mengharap kasihan ya? Iya mungkin. Kan lumayan juga ya, dikumpulin. Betul itu ndak punya rumah. Gimana Pak Joko? Marah Pak Joko ya marah. Walsul melulu Pak Joko. Kalau orang gelandangan makanya kayak gini nih. Ya, Seperti macamnya orang gelandangan itu banyak. Macamnya orang gelandangan banyak Ya, terus. banyak. Ya betul Pak Iqbal itu ya. Tapi cuma banyak macamnya gelandangan itu. Oh ini ada lagi nih. Tuh. Gelandangan macamnya banyak Bang. Banyak. Ya. Contoh. Contoh orang jalan di jalan itu ya kadang-kadang katanya orang stres itu namanya orang gelandangan tuh. Banyak macamnya itu. Berarti gelandangan Terus ada stres lagi? itu. Seperti apa lagi? Taruh dulu Joel. Ya kadung nyaman itu dah. Nah terus. Namanya gelandangan itu banyak. Seperti saya ya jalan tak pakai sandal. Itu katanya orang, oh orang gelandangan itu kan gitu kan. Itu. Lah iya gimana macamnya tuh gimana? Rambut panjang katanya orang gelandangan. Itu.
Kalau orang jalan itu bukan gelandangan. Orang stres. Oh, lain Pak Jokowi. Lain Stres itu. sama gelandangan Pak Orang Jokowi. stres orang gelandangan. Orang gelandangan itu kan boros itu. Orang Bener. gelandangan. Oh, iya, Nah, stres. terutama di lagu ini tadi ya Bang ya. Menceritakan panas dan hujan sampai istrinya kan merasa apa ya? Ngelongso tadi di lagu ini. Oke. Bisa dijelaskan kok? Iya. Katanya Pak Iqbal, malah Pak Iqbal ini aslinya nggak percaya gelandangan. Gimana coba bisa dikasih penerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biar tidak jadi kesimpulan tentang gelandangan atau yang menilai gelandangan. Gelandangan sudah kenyataan. Yang menilai juga tentang gelandangan itu mari nanti bisa disimpel ini biar tak jadi Polemik. ya bisa jadi beban lah untuk masing-masing tentang gelandangan. Gelandangan ini ada dianggap bisnis masing-masing. Menurut luarannya bisnis ini lewat gelandangan asal dirinya tabah. Itu gelandangan. Yang menilai tidak tabah juga nanti tak terangkan, nanti bisa jaga-jaga risikonya masing-masing. Merasa gelandangan kata orang luar, itu gelandangan banyak kekurangan segala macam katanya. Iya toh, wong itu sudah gelandangan, sudah lahannya ada di gelandangan, haknya ada di gelandangan. Oke. Tuh. Jadi kata RT barusan, ternyata gelandangan itu kaya raya di rumahnya. Nah, karena kaya yang gelandangan itu tidak memandang kaya raya tentang rumahnya, sudah budayanya ada di situ. Jadi semua anggap bisnis. Bisnis. Bisnis berarti pekerjaan. Iya, ketemu apapun itu menghadapi rezeki. Bukannya meminta-minta, kan istilahnya banyak meminta-minta tuh Bang. Bukannya itu kurang bagus. Gelandangan itu saya kira ada ketabahan dalam hati. Kalau menghadapi siapapun, misalnya ketemu makan sisanya orang dimakan, itu ya, itu sudah hak masing-masing. Tentang miskin, tunggu dulu nanti. Apakah itu miskin kepada Allah? Itu nahan itu sudah. Tuh. Artinya gini, kepada orang lain yang punya bahagia yang luar, yang kaya-kaya ini, hati-hati menghadapi itu maksudnya. Karena itu menurut umum artinya tidak punya tidak punya malu, bencana, tidak punya malu, sisa orang dimakan, tidak malu, katanya itu. Kan semua dapat ridha Allah di situ. Gelandangan ridha Allah, makan sisanya orang dimakan juga sama ridha Allah. Iya, kalau Bang, menurut saya berarti gelandangan ini macam dua dong. Ya. Gelandangan asli dan gelandangan bajakan yang katanya Pak RT tadi. Nah, berarti gelandangan yang asli itu memang sudah ridha Allah, memang sudah ditaruh di situ gitu loh. Diterima lah. Ya, dari Allah itu bisa iya, diterima. maksudnya bagi gelandangan yang asli, yang ori ini tadi, Ori. ya harus menerima lah. Ya. Nah, dan bagi gelandangan yang bajakan ini berarti kan nggak harus jadi gelandangan dong. itu Kan gitu. Iya, termasuk lapisan lah. Kan katanya kurang bagus. Menurut yang orang tidak mendalami tentang keimanan, tidak bagus. Kalau mendalami tentang keimanan, bagus semua. Enggak, kan maksudnya dia udah kaya loh. Tapi dia menyamar. Menyamar. Iya. Intinya kasihan, mengharap kasihan orang lain. Kan di situ ada kepalsuan juga, Bang.
Ya palsu. Kan palsu. Palsu, iya. Sudah kaya kok sih minta-minta kan kadang kayak gitu. Menurut hukum merasa palsu. Tuh. Hukum palsu. Tapi menurut hak orang itu belum tentu seperti itu. Belum tentu palsu. Toh. Karena orang itu seperti gelandangan tadi, tak selalu mikirin hartanya yang ada di rumahnya. Tidak mau diramekan kepada orang lain. Tetap menghadapi yang kita gelandangan itu. Jadi terbiasa sudah di situ. Jadi tak selalu ingat-ingat hartanya di rumahnya. Itu namanya tidak tahu diri. Sudah punya sawah, rumah besar masih minta sama orang. Itu tidak tahu diri itu. Jadi tidak tahu kabar itu, tak tahu kabar itu. Itu yang repot itu. Iya. Jadi mau kasih orang itu tidak mau minta tok gitu itu. Gelandangan bajakan. Iya, gelandangan itu. Iya. Yang bajakan Pak Joko. Berarti kalau memang sudah capnya, ini yang repot. Iya. Itu kan ada kudrat Allah sudah di situ. Jadi tidak bisa disingkirkan. Toh. Bukan cap itu. Gimana? Itu akalnya masih belum cukup. Makanya 1000 cara itu kan harus dipilih. Mana yang benar itu. Itu menjual harga diri itu. Harus dipilih. Kalau udah dipilih ya seperti itu dah. Kalau nggak ada lagi Pak Joko. Nggak mungkin. Akalnya Kalau nggak ada lagi sudah ini sih nggak bisa. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Namanya manusia pakai akal harus dicari. Mana akal yang benar? Harus dicari itu. Sampai ke gunung harus dicari. Iya udah dicari sampai ke gunung ya. Iya. Udah berusaha sepenuhnya. Ini masih dicap jadi gelandangan gitu. Tidak bisa. Allah Ta'ala itu tidak ngecapkan gitu. Harus yang bagus. Iya. Berarti tidak bisa. Gimana itu? Itu tentang kehidupan. Tuhan itu. Ngopi-ngopi dulu Pak Joko. Kok saya gak nyemu? Iya. Dan ini Yang salah itu. Pokoknya Tuhan itu tidak ngecapkan ke sama umatnya itu jelek. Harus dipilih. Kalau tidak dipilih ya oke, ini terbuat gini, sendiri. Gini Pak Iban. Si Pak Mahmud gelandangan itu karena memang sudah ridho Allah. Jadi harus sabar si gelandangan itu. Katanya Pak Joko berbeda. Gelandangan itu sebenarnya orang apa tadi? Akalnya nggak nyampe. Iya, 1000 akal Ini ya. ada perbedaan ini Pak Iqbal ini. Antara kamu dan Mama. Ya. Ini gimana ini? Gimana Bang? Ini Katanya nggak nyampe Bang. Ini maaf sebelumnya. Iya. Tentang masalah itu semua dapat ridho Allah. Akal atau tidak nanti Allah yang tahu. Bacakan atau tidak Allah yang tahu. Pakai akal, pakai bagaimana itu sudah Allah yang tahu. Itu kudrat namanya. Tapi yang kita ini sebagai manusia biasa, kita perlu dihormati maksudnya. Yang gelandangan, yang segala macam juga. Merasa penilaian tidak baik, perlu kita hormati. Ini sesamanya. Tidak bisa ngikutin tentang proses Allah nanti. Apakah itu tidak bagus atau bagaimana? Itu jangan menghiraukan di sana. Kenapa? Karena seorang seperti itu, saya bisa menilai yang tidak-tidak, seperti saya yang nanti kena imbasnya orang-orang itu. Betul. Kenapa? Karena orang hidup itu hidupnya ada yang menghidupkan. Benar. Yang punya hidup di sana. Betul. Yang menilai juga yang ada yang punya hidup di sini. Saya saling menghormati itu. Tuh. Katanya orang yang bersenji itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kamu rahasiaku, aku rahasiamu, adalah kum dinukum di situ.
Kamu, saya. Nanti sama-sama pulang kepada Allah, tapi jangan sampai pakai jadi perasaan tentang ini dan dan situ. Gitu loh maksudnya. Gimana Pak Joko? Tetap gak setuju? Johan. Tuhan itu ndak memaksa. Cuma harus kerja itu harus yang baik gitu. Iya. Kalau ia memaksa, ya akibatnya tanggung sendiri itu. Jadi omongannya orang apa ndak? Ya ketemunya itu. Itu. Orang gelandangan itu bilang, kita menilai saya, berarti kamu tidak siap kamu. Itu loh maksudnya. Saya beri Kamu jangan berikan sama saya. Menilai saya pun saja, apa tujuanmu? Seperti itu. Orang pekerjaan itu banyak, harus dipilih. Kok milih yang jelek? Yang keliru itu kan manusianya itu. Itu. Sudah Tuhan itu nurunkan pekerjaan tuh 1000 macam pekerjaan harus dipilih itu. Mana yang bagus sama umatnya disuruh pilih. Ya mungkin kata ada yang orang mencuri itu saya, itu omong bermacam-macam itu. Iya betul Pak Jiko ya. Iya. Betul kata orang. Katanya orang ini kan beda-beda kan. Iya. Misalnya Pak Sabit ada di kantor. Masa saya perlu di kantor juga? Mungkin kan urusan. Berarti jadi yang lain. Sampean nggak percaya takdirnya pangeran? Ya? Takdirnya Allah, takdirnya Tuhan. Ya punya Tuhan semua, cuma ya apanya, semuanya tuh punyanya Tuhan. Iya. Seumpama ini kan sudah memang ditakdir jadi gelandangan, berarti sampean nggak percaya? Ya percaya, cuma lain itu. Bukan takdir itu bisa jadi dua. Seperti jalan, ada tenggoran masih nerobos, ada lampu merah. Yang salah itu siapa? Ada lampu merah nerobos gitu. Tabrakan gitu. Takdir. Yang salah itu siapa? Bukan takdir tuh. Bukan takdir. Pikirannya. Sebetulnya sudah ada lampu merah. Masih diterobos. Yang salah ya. Yang numpak itu. Lari ke takdir itu sudah. Bukan takdir. Terus? Iya. Kalau sudah kejadian Pak Joko, berarti harus iya katanya orang takdir. Padahal ya itu berbuat sendiri itu dah. Sudah ada lampu merah kok. Ada tenggoran itu disuruh pelan-pelan, mesin robos. Yang salah itu siapa? Bukan Tuhan. Bukan. Yang numpak itu. Kenapa orang kok bisa tabrakan? Padahal itu tak tabrak bukan ya. Tidak hati-hati. Mungkin itu kan takdir. Makanya itu Tuhan hati-hati. Kecepatan ada kan? Dah. Harus ya itu. Salah satu harus dipilih. Boleh cepat, tapi kalau ada lampu merah, ya mundur dulu. Kalau tidak mundur, ya habis itu. Ya, kalau mundur ditabrak saya Budi. Ya. Ini takdir itu gitu. Itu. Oke deh. Kalau gelandangan yang di luar sana oke deh. Biarlah kita doakan aja ya. Ya, amin. Untuk kebaikan semua. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan di lagu ini kan biasanya kan mesti ada pelajaran, Bang. Setiap lagunya Bang Haji Roma Irama ini untuk diri kita sendiri. Hal apa yang bisa kita cerna di lagu ini untuk kita sendiri gelandangan ini? Ya. Gelandangan yang ada di sini apa gimana gimana? Itu tentang gelandangan itu kan syariatnya. Oke. Kita mencari apapun yang nanti bisa ketemu dengan apapun, itu kehidupan. Bukan hidup ya. Kehidupan. Tapi kehidupan dimanapun berada. Yang penting kita menjadi keterentaman hati, bisa menjadi hidup. Menghadapi sholat. Kalau mati sholat itu, hatinya berdiri, terus berdiri. Tidak menghiraukan orang lain, itu maksudnya. Hanya ada Allah ya. Allah yang tahu. Jangan sampai hati kita bingung, jangan sampai pikiran kita bingung. Nah, berarti jangan sampai pikiran kita jadi gelandangan,
jangan sampai hati kita jadi gelandangan. Ya. Contoh gini, langit sebagai atap rumahku, itu syariat. Dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan, itu syariatnya. Langit sebagai atapku. Di mana langitku? Ini loh. Langitku. Ini syariatnya, alam. Tuh. Perjalananku ini, hati-hati dalam hati. Ini perjalanan. Di langit ini bukan hakku, hak pakai, hati-hati. Hakku, ya ini. Langitnya. Kalau dulu itu ya, kalau punya anak perempuan, lihat dulu. Takut jadi gelandangan gitu. Kalau jadi gelandangan itu kan malas kerja itu. Kerja berat tidak mau. Kalau sudah terlanjur jadi gelandangan. Iya. Makanya kalau punya anak perempuan itu takut. Itu. Oke, berarti itu kan gelandangan yang di luar, Pak Joko. Iya, maksudnya di luar. Kita kan sudah tadi dah. Ya. Kita bahas yang gelandangan yang ada diri kita, maksudnya Pak Joko. Semua simpel di sini. Gelandangan itu kita perjalanan, ketemu dimanapun berada, makan, sisa orang dimakan. Itu syariatnya. Apakah iya kita bisa menilai orang seperti itu? Makanya mau pulang kepada Allah yang bisa menilai orang itu mampu atau tidak, itulah. Jadi ini simpelnya seperti ini. Kita semua ini tidak bisa membawa keselamatan saya, tapi saya bisa membawa keselamatan asal bisa mampu menilai semua yang ada itu, mampu atau tidak saya bisa mengendalikan di situ. Baru kita ini pulang kepada Allah. Itu. Baik. Betul? Ini simpel ini. Betul. Gelandangan. Gelandangan yang di luar, gelandangan yang di dalam, yang apa bisa kita petik dari lagu ini yaitu jangan sampai kita jadi gelandangan, maksudnya pikiran kita, hati kita. Jadi harus berpegang teguh pada iman yang ada di hati sini. Itu ya. Yang penting hati tidak gelandangan, pikiran tidak gelandangan, akal tidak gelandangan. Yang penting hati tidak gelandangan, pikiran tidak gelandangan. Tidak gelandangan. Lanjut lagunya. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Tetap menunggu. Nah, itu ada keterentaman nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei.